Halo guru-guru sekolah minggu semua, sekarang kita akan kelas persiapan untuk bulan November di minggu yang kedua. Temanya adalah memuliakan Tuhan dengan prestasiku. Diingatkan kembali kalau tema dalam satu bulan, tema besarnya adalah memuji dan memuliakan Tuhan dengan keteguhan hati. Dan tujuannya adalah supaya anak-anak belajar bahwa memuji atau memuliakan Tuhan adalah bentuk keteguhan hati dan iman kepada Tuhan. Tidak peduli situasi apa yang sedang dihadapi. Nah, tokoh yang mau kita angkat itu adalah Daniel. Ini adalah contoh bagaimana dia memuji Tuhan dalam kesetiaan, doa, dan keteguhan hatinya walaupun banyak tantangan ataupun bahaya. Di minggu pertama kita sudah membahas pilihan yang memuliakan Tuhan. Nah, sangat-sangat diharapkan guru sekolah minggu bisa menyaksikan video sebelumnya, ada di link deskripsi ya, dan supaya kita bisa tahu latar belakangnya, Daniel yang ada orang Yehuda, kenapa dia bisa sampai di Babel. Nah, oke, di minggu kedua kita akan membahas tema memuliakan Tuhan dengan prestasiku. Nah, di minggu yang kedua ini kita khusus membahas Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Jadi kita harus menyaksikan video yang sebelumnya supaya kita tahu latar belakangnya ya. Nah, di minggu ketiga dan keempat nanti itu akan menjadi kelanjutan dari ceritanya juga. Saya ajak kita untuk membacakan dasar firman Tuhan untuk minggu kedua ini di dalam Daniel yang kedua. Kita harus membacanya ya, karena ini adalah sumber firman Tuhan yang akan kita sampaikan buat anak-anak. Untuk bagian tertentu kita akan skip ya. Oke, kita akan baca sama-sama. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kita skip ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, yaitu tentang perkataan raja. Raja yang menyuruh mereka untuk ceritakan rajanya mimpi apa dan artinya apa. Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja, dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititahkannya untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana itu dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana itu di Babel. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Ini adalah nama asli dari teman-teman Daniel ya. Kita lebih kenal sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Di ayat yang ke-20 sampai 23 kita skip, itu tentang doa Daniel. Sebab itu pergilah Daniel kepada Aryok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, "Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawalah aku menghadap raja.
Maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu." Aryok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian, "Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja." Bertanyalah raja kepada Daniel yang bernama Beltsazar. Nah, ini Daniel waktu pindah ke Babel kan namanya berubah ya sebenarnya. "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kau lihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab katanya kepada raja, "Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh seorang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nuzum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan manusia, tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semua menjadi seperti sekam. Di tempat pengirikan pada musim panas lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Dan seperti tuanku lihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang tuanku lihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel, juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu
itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Demikian pembacaan firman Tuhan kita, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ini satu pembacaan firman Tuhan yang cukup panjang ya. Oke, guru-guru sekolah minggu semua, untuk cerita firman Tuhan yang minggu kedua ini adalah tentang Daniel yang menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Untuk itu, tema yang akan kita angkat di minggu kedua ini adalah memuliakan Tuhan dengan prestasiku. Oke, sebelumnya kita akan melihat sama-sama latar belakang dari perikop ini. Tentunya sangat diharapkan video sebelumnya sudah disimak sama-sama atau sudah dipelajari supaya guru-guru sekolah minggu tahu bagaimana Daniel bisa ada di Babel. Oke? Karena di perikop ini kita bahas latar belakang dalam konteks di mana Daniel sudah ada di sini. Oke, nah Raja Nebukadnezar itu merupakan, pemimpin ya, dia seorang raja yang di mana pada saat itu Babel berada di puncak kekuasaan. Jadi Babel itu benar-benar satu negeri yang bisa dibilang sangat kuat dan sangat berkuasa pada saat itu. Diceritakan bahwa Raja Nebukadnezar itu mendapat mimpi yang mengganggu. Nah, di Babilonia mereka itu percaya, orang-orang kuno pada saat itu, mereka menganggap mimpi itu sebagai pesan dari dewa. Dan raja biasanya itu punya banyak penasehat, ahli sihir, orang bijak yang diandalkan untuk menafsirkan mimpi. Nah, namun Nebukadnezar menuntut sesuatu yang nggak biasa, di mana dia pengen para penasehatnya ini tidak hanya menafsirkan mimpinya, tetapi juga kasih tahu apa mimpinya tanpa dia katakan kepada orang lain. Ini kan sesuatu yang tidak biasa ya. Nah, dikatakan tidak ada yang bisa memenuhi permintaan ini. Nah, ketika tidak ada yang bisa memenuhi, raja memutuskan untuk membunuh semua orang bijak di Babel, termasuk Daniel dan teman-temannya. Jadi Daniel dan teman-temannya dianggap satu orang yang memang pintar di sana juga ya. Nah, konteks penting yang perlu kita lihat itu adalah Babel dikenal sebagai pusat kebudayaan, pengetahuan, dan agama di dunia kuno pada saat itu. Para penasehat raja biasanya terdiri dari astrolog, ada dukun, dan ahli sihir. Nah, kalau Daniel sebagai hamba Tuhan yang sejati, dia meminta waktu ketika dia harus menafsirkan mimpi raja ya, bukan nafsirin doang ya, harus tahu mimpinya apa. Disitulah dia meminta waktu untuk berdoa sama Tuhan, minta hikmat dan pengetahuan untuk memahami mimpi tersebut. Nah, dikatakan melalui doa dan hikmat ilahi, Daniel mampu menyelamatkan nyawa dan orang lain dengan menafsirkan mimpi raja. Nah, kita akan melihat, secara singkat ya, mimpi dari raja itu dan artinya. Mimpi Nebukadnezar dan penafsirannya oleh, Daniel itu di Daniel 2 ini adalah satu kisah yang bisa dibilang penuh makna dan simbolis banget ya sebenarnya ini mimpinya si raja itu yang ada patung yang sangat besar ya. Nebukadnezar bermimpi tentang patung yang besar yang tersusun dari berbagai bahan. Nah, ini kan melambangkan berbagai kerajaan-kerajaan besar yang ada nantinya di masa depan. Nah, Daniel dengan hikmat dari Tuhan menjelaskan arti setiap bagian dari patung itu dan sejarah dunia yang dilambangkannya. Nah, jadi memang ada sejarah dunia ya yang melambangkan dari kerajaan-kerajaan di masa depan yang besar setelah Babel. Nah, Daniel menjelaskan bahwa patung ini adalah gambaran dari kerajaan-kerajaan besar di dunia yang akan muncul satu persatu. Setiap bagian patung itu melambangkan suatu kerajaan atau sebuah kerajaan. Nah, waktu itu sih memang Daniel tidak kasih tahu ada kerajaan apa begitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa lihat ya dari ya
itu dari sejarah dunia juga ya yang melambangkan akan hal itu. Jadi kepala dari emas itu sebenarnya melambangkan Babel ya, kerajaan Nebukadnezar sendiri. Jadi ini satu, kerajaan yang saat itu sangat jaya, sangat kuat, dan sangat besar. Kemudian kerajaan besar yang akan muncul setelah itu adalah gitu ya, eee, kerajaan lain. Nah, itu dilambangkan oleh dada dan lengan yang terbuat dari perak. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat dari perjalanan sejarah dunia itu adalah kerajaan Media dan Persia. Jadi kerajaan Media dan Persia itu menjadi satu negara yang kuat setelah, Babel. Kemudian dikatakan perut dan paha itu terbuat dari tembaga. Nah, jadi, itu adalah kerajaan Yunani yang akhirnya menggantikan Persia. Jadi saat itu kan ada kerajaan lain ya yang lebih besar itu kerajaan Yunani. Ini sebenarnya kita udah lihat dari perkembangan sejarah dunia waktu, Daniel menafsirkan dia cuman kasih tahu kalau akan ada kerajaan-kerajaan lain yang berkuasa setelah Babel. Kemudian dikatakan kaki dari besi dan kera itu adalah kerajaan Romawi yang juga dikenal kuat dan juga dikenal luas ya. Dan dikatakan di kaki yang paling bawah ya, kaki dari besi dan juga tanah liat itu yang paling bawah di telapak kakinya ya, yaitu kerajaan-kerajaan yang muncul setelah Romawi dan mereka itu tidak menyatu dengan sempurna dan penuh dengan konflik. Tadi ada dijelaskan sampai detail ya, kalau besi sama tanah liat nggak bisa nyatu dan lain sebagainya ya. Dan juga di dalam mimpi itu dikatakan ada batu yang menghancurkan patung melambangkan kerajaan Allah yang didirikan bukan oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Kerajaan ini akan mengalahkan semua kerajaan dunia yang berdiri selamanya, menjadi kerajaan kekal dan memenuhi bumi. Nah, jadi batu ini melambangkan siapa? Melambangkan kerajaan Allah. Jadi sebesar apapun kerajaan manusia yang ada, tidak akan berdiri kekal gitu ya. Semua kerajaan ini akan, hilang atau akan hancur dan hanya kerajaan Allah lah yang berdiri kekal, kerajaan Allah lah yang sejati, dan kerajaan Allah yang kekal memenuhi bumi. Nah, dari sini kita melihat bahwa ini banyak sekali simbolis dan juga banyak maknanya ya di dalamnya. Penafsiran ini mengingatkan kita bahwa kekuatan manusia itu terbatas dan hanya kerajaan Tuhan yang akan kekal. Bagi Nebukadnezar, mimpi ini menegaskan bahwa meskipun dia adalah raja yang kuat, kekuasaannya pun akan berakhir nantinya. Bagi kita, kisah ini mengajarkan tentang kebesaran dan kekekalan Tuhan, yang dimana Tuhan memiliki rencana yang sempurna dan Dia mengendalikan seluruh sejarah hidup di dalam dunia ini. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan ya. Walaupun sebesar apapun negara yang, atau kerajaan yang berkuasa, Tuhanlah yang mengendalikan semua dan Tuhan besar di atas semua hal-hal besar atau kerajaan-kerajaan besar atau negara-negara yang besar di dunia ini. Daniel dalam menyampaikan penafsiran ini memberikan juga kemuliaan kepada Tuhan, bukan kebijaksanaannya sendiri, dan dia menunjukkan bahwa segala hikmat sejati itu datangnya dari Tuhan. Kalau tadi kita benar-benar perhatiin perikop yang kita baca, sebelum dia menceritakan mimpi dan penafsiran atau menyampaikan maknanya, dia kasih tahu kalau itu sebenarnya datangnya dari Tuhan. Nah, dari perikop firman Tuhan ini cukup banyak ya, tapi ya kita bisa nanti sampaikan yang disesuaikan dengan konteks anak-anak ya. Kita dari sini akan mengangkat satu tema yaitu memuliakan Tuhan dengan prestasiku. Di mana tujuannya adalah mengajarkan pentingnya mengakui dan memuliakan Tuhan dalam setiap keberhasilan kita, serta memahami bahwa hikmat dan pencapaian yang kita raih adalah anugerah dari Tuhan. Ini sebenarnya kita bisa berkaca pada kemampuan Daniel untuk menafsirkan mimpi itu bukan dari kemampuannya sendiri. Itu kan benar-benar dia berdoa minta hikmat dari Tuhan dan itu benar-benar dari Tuhan. Nah, apapun yang kita punya itu kan sebenarnya dari Tuhan. Segala keberhasilan kita itu dari Tuhan. Nah, disinilah kita mau ngajarin anak-anak untuk melihat pencapaian itu adalah anugerah dari Tuhan dan mengajar anak-anak juga menggunakan talenta dan hikmat yang sudah Tuhan berikan atau mungkin keberhasilan dan kesuksesan mereka
untuk menolong orang lain, bukan untuk pamer-pamer doang ya gitu ya, tetapi untuk menolong orang lain. Dari situ mereka bisa memberitahu tentang kebesaran Tuhan. Kalau kita lihat dari cerita Daniel, justru Nebukadnezarnya akhirnya menyembah Tuhan ya, sebenarnya dia justru mengagumi Tuhannya si Daniel. Nah, ini poin-poin cerita secara alur ya yang akan kita sampaikan buat anak-anak. Dimulai dari Raja Nebukadnezar yang bermimpi tentang patung besar begitu, yang terdiri dari berbagai bahan, emas, perak, tembaga, besi, dan tanah liat. Dan dia merasa gelisah karena mimpi tersebut. Kemudian Nebukadnezar meminta para penasehatnya, ahli sihir, dan semua orang bijak untuk kasih tahu mimpinya apa dan kasih tahu artinya juga. Karena nggak ada yang bisa, terus mereka diancam untuk dibunuh, termasuk Daniel dan teman-temannya. Kemudian Daniel meminta waktu dan disitulah dia berdoa sama Tuhan dan kemudian Tuhan kasih tahu kepada Daniel isi mimpi dan artinya dan itu menggambarkan sejarah kerajaan-kerajaan yang akan datang. Dan Daniel yang sudah menyampaikan mimpi dan penafsiran kepada Nebukadnezar menjelaskan bahwa patung tersebut melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Setelah mendengar penafsiran Daniel, Nebukadnezar mengakui kebesaran Tuhan dan mempromosikan Daniel ke posisi tinggi dalam kerajaan. Jadi Daniel langsung dapat posisi yang tinggi ya. Oke, baik. Ini adalah alur penyampaian cerita, mulai dari pembacaan ayat sampai ke penutup. Oke, kita mulai dengan pembacaan ayat. Ayat yang akan kakak-kakak sekolah minggu bisa ajak anak untuk bacakan adalah Amsal 2 ayat 6. Jadi diharapkan guru sekolah minggunya juga sudah menghafal terlebih dahulu ya. Untuk pengantar cerita yang direkomendasikan untuk setiap guru-guru sekolah minggu itu adalah diskusi tentang mimpi. Mungkin sebagai sesuatu yang bisa menarik perhatian buat anak-anak, guru bisa membawa beberapa peralatan tidur, misalnya bantal, guling, atau selimut, atau boneka gitu ya. Tanyakan biasanya kita pakai ini waktu kapan? Nah, waktu tidur biasanya kan ada mimpi ya, pernah mimpi apa aja? Nah, ini diskusi singkat, jangan semua anak ditanyain juga ya, nanti waktunya habis. Jadi pendahuluan cerita baiknya itu cuman 5 sampai 7 menit, tidak boleh terlalu lama. Jadi diskusi singkat saja. Nah, kalimat peralihan yang bisa dipakai oleh guru sekolah minggu, jadi setelah udah ada diskusi tentang mimpi, jangan tiba-tiba cerita ya, harus ada jembatan masuk cerita. Dan kalimat ini baiknya memang kalau misalnya diketikkan di PPT juga baik ya, kalau misalnya tidak ya disampaikan aja dengan jelas. Nah, jadi di kalimat peralihannya bisa sampaikan bahwa, wah di cerita Alkitab hari ini tentang seorang raja yang bingung dan dia mikirin terus mimpinya. Wah, mimpinya apa ya dan kira-kira apa artinya? Kok bisa sampai dia mikirin terus dan dia bingung begitu. Nah, baru masuk cerita. Saya akan memberikan narasi cerita ini dalam tulisan yang lengkap. Nanti ketika Kakak sekolah minggu menyampaikan ceritanya bisa buat dalam poin aja itu sudah cukup ya. Sehingga anak-anak bisa, mendengarkan juga dengan baik dan Kakak sekolah minggunya bisa menguasai alur dari ceritanya. Tapi saya kasih narasi lengkapnya. Nah, diceritakan pada suatu malam Raja Nebukadnezar dari Babel itu tidur lelap di istananya yang megah sekali. Saat dia sedang tidur asik, tiba-tiba dia bermimpi tentang sesuatu yang membuatnya terbangun dengan jantungnya debar-debar. Wah, nanti Kakak sekolah minggu bisa apa namanya kayak kasih suara ya di PPT-nya jantung berdebar-debar juga boleh ya. Nah, mimpinya itu bukan mimpi biasa. Raja merasa mimpi itu sangat penting. Nah, jadi zaman dulu ya di Alkitab, kalau mimpi itu dianggapnya sangat penting dan mereka anggapnya itu ada artinya. Kalau bisa digambarnya tidak usah dikasih gambar mimpinya dulu ya, ini gambar saya ada mimpinya. Jadi baiknya tidak usah kasih gambarnya dulu supaya anak-anak juga penasaran mimpinya apa. Nah, Nebukadnezar memanggil semua orang bijak, ahli sihir, dan penasehat raja. Dikatakan, "Kalian harus memberitahu aku mimpiku apa dan kalian harus kasih tahu artinya apa." Kemudian tentu saja semua orang-orang yang dianggap pinter gitu ya, mereka itu ahli-ahli, mereka semuanya terkejut
"Gimana kami bisa tahu mimpi raja tanpa diceritain? Aduh, bingung," gitu ya. Mereka memohon kepada raja, tetapi Raja Nebukadnezar tetap bersikap keras. Jadi disuruh tetep gitu ya, kasih tahu mimpi aku apa dan artinya apa. Nah, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya, ini terlalu susah, dikatakan tidak ada orang yang melakukan hal itu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang bisa, raja memerintahkan kalau semua orang bijak itu artinya semua orang yang dianggapnya pinter gitu ya, dianggapnya itu bisa apa namanya, biasanya itu orang-orang yang dianggapnya bisa nafsirin mimpi dan lain sebagainya ya di kerajaan itu. Nah, jadi mereka akhirnya semuanya dihukum termasuk Daniel dan temen-temennya. Nah, Daniel ini diceritakan seorang pemuda yang setia dan baik kepada Tuhan. Nah, dia juga mendengar tentang perintah raja itu. Nah, masih ingat kan cerita minggu lalu? Nah, bisa di-mention sedikit ya cerita minggu lalu yang di mana dia itu di istana Raja Nebukadnezar. Nah, dengan tenang dia bilang untuk meminta waktu kepada raja supaya dia bisa berdoa dan meminta tolong sama Tuhan. Daniel yakin kalau Tuhan yang mengetahui segalanya dan pasti bisa menunjukkan mimpi itu, walaupun orang-orang di istana tidak ada yang bisa. Saat itu Daniel dan teman-temannya cepet-cepet gitu ya sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berdoa sama Tuhan, mereka meminta petunjuk sama Tuhan, dan benar saja Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan memberitahu Daniel tentang mimpi raja dan artinya. Wah, seru nih. Kira-kira mimpinya apa ya? Kemudian keesokan harinya Daniel dengan berani menghadap Raja Nebukadnezar. Dia bilang, "Wahai raja, tuanku di surga telah menunjukkan mimpimu kepadaku," kata Daniel. Kemudian dia langsung dengan jelas menceritakan, "Dalam mimpimu, raja, engkau melihat sebuah patung besar. Kepalanya terbuat dari emas, dadanya terbuat dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, kakinya dari besi, dan kaki bawahnya campuran antara besi dan juga tanah liat." Nah, ini diharapkan untuk, Kakak sekolah minggu bisa membawa alat peraganya ya, jadi supaya bukan cuman gambar doang gitu. Kalau bisa sudah ada kayak gambar siluet patung, kemudian sudah disiapkan juga kertas-kertas yang melambangkan bahan-bahan, dari patung itu. Misalnya kalau kepala kan terbuat dari emas ya, siapkan kertas emas itu boleh atau warna kuning masih oke. Dadanya kan dari perak ya, siapkan warna perak, perutnya dari tembaga ya, siapkan yang warna tembaga juga ya. Kemudian juga, kakinya dari besi, siapkan warna besi, kaki paling bawah itu campuran besi dan tanah liat. Nah, nanti bisa dicampur, ini ada contoh gambarnya ya. Jadi kayak sambil sambil cerita, sambil seperti nempelin gitu ya gambarnya supaya anak-anak kayak inget banget. Nah, Daniel melanjutkan, kemudian, "Raja, engkau melihat sebuah batu. Batu datang, menghantam kaki patung itu dan menghancurkannya. Patung itu hancur berkeping-keping hingga seperti debu, lalu hilang ditiup angin. Batu itu lalu tumbuh menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi." Nah, jadi ada batu juga, nanti, Kakak sekolah minggu kalau misalnya sediakan batu juga baik ya, jadi kayak ada batu kemudian kan jadi hancur ya, menghantam kaki patung itu. Lalu Daniel menjelaskan artinya, nah itu kan cuman mimpinya, sekarang artinya apa gitu ya. Patung itu menggambarkan kerajaan-kerajaan di bumi ini. Kepala emas itu adalah engkau, Raja Nebukadnezar, dan kerajaanmu yang kuat. Kerajaan berikutnya adalah kerajaan-kerajaan yang akan datang setelahmu yang semakin lemah. Tapi batu yang menghancurkan batu itu melambangkan kerajaan Tuhan. Kerajaannya akan bertahan selamanya dan tidak bisa dikalahkan.
Kemudian Daniel itu setelah udah menjelaskan arti mimpinya kan Raja Nebukadnezar itu bener-bener kagum banget gitu ya. Dia melihat ini luar biasa sekali Tuhannya Daniel. Dia benar-benar merasa Tuhannya Daniel itu hebat, tahu segalanya. Dia pun memuji Tuhannya Daniel dan memberi posisi untuk Daniel yang tinggi di kerajaan Babel. Kita melihat bahwa Daniel itu tidak mengambil pujian untuk dirinya sendiri ya. Dia kasih tahu yang bisa kasih hikmat dan kepintaran itu semuanya dari Tuhan. Nah, dari setelah cerita kita bisa menyampaikan aplikasi praktis untuk anak-anak. Nah, anak-anak dari cerita Daniel mengingatkan kita bahwa segala prestasi kita, keberhasilan kita datangnya dari Tuhan. Saat kita memuji Tuhan untuk apa yang kita capai itulah cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita bersyukur untuk semua prestasi kita, kita mau memuji Tuhan. Nah, ketika kita berhasil di sekolah, mungkin di olahraga, bisa juga tanya anak pinter apa ya, bahkan bisa membantu temen, jangan lupa bersyukur sama Tuhan dan mungkin bisa kasih contohnya ya, misalnya, "Terima kasih Tuhan untuk kemampuan yang sudah Tuhan berikan." Seperti Daniel yang menggunakan hikmatnya untuk menyelamatkan orang lain, kita juga bisa menggunakan bakat prestasi untuk menolong orang lain. Mungkin kita pintar gambar, pintar bernyanyi, atau pintar berhitung, nah bisa kasih contoh lainnya juga ya. Cobalah memakai bakat itu untuk membantu teman atau keluarga dan ceritakan bahwa semua karena Tuhan yang baik. Dan ingatkan juga bahwa Tuhanlah yang hebat, Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan itu besar dan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian ayat hafalannya itu berdasarkan pembahasan ayat di awal juga ya, di Amsal 2 ayat 6, diharapkan guru-guru sekolah minggu juga sudah menghafalnya. Kemudian untuk aktivitas guru sekolah minggu, bisa menyiapkan, beberapa hal gitu ya. Ini adalah rekomendasi yang bisa dilakukan untuk aktivitas. Rekomendasi pertama itu adalah membuat patung mini. Jadi patung mini ini, dibuat dari lilin atau plastisin. Jadi Kakak sekolah minggu bisa membeli plastisin ya atau menyiapkan plastisin. Jadi lilinnya itu bisa, dibeli dengan warna-warna yang sesuai dengan patungnya ya, warna emas, perak, coklat, dan abu-abu, dan warna besi juga ya. Nah, jadi anak-anak itu, diajak untuk membuat miniatur patung dari lilin dengan warna yang sesuai. Setiap warna itu mewakili bagian yang berbeda dari patung dalam mimpi Nebukadnezar. Nanti Kakak sekolah minggunya bisa kasih contohnya ya, supaya kelihatan, kakinya itu seperti apa, kepalanya kayak gimana. Jadi nggak harus mirip-mirip banget, paling nggak kakinya warna apa, dadanya warna apa, begitu. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mengajarkan anak kisah yang diceritakan dengan cara interaktif sekaligus mengingatkan mereka hikmat Tuhan yang membantu Daniel menafsirkan mimpi itu. Kemudian untuk, ini aktivitas lain, ini rekomendasi lain ya. Jadi bisa pilihan ya, terserah mau pilih apa, tapi diharapkan untuk mendiskusikannya ya, di waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk kelas PTM atau online yaitu, ini satu pilihan lagi yang mungkin bisa jadi pertimbangan, yaitu kayak menempel patung. Menempel patung itu maksudnya kayak seperti udah ada siluet patungnya, kemudian, siapkan juga kertas warna-warni atau mungkin origami yang sesuai dengan warna yang dibutuhkan untuk, untuk warna dari patung tersebut. Jadi anak-anak menggunting dan menempel gambar dengan warna yang sesuai, dan setiap warna itu mewakili bagian yang berbeda dari patung atau, bisa dibilang yang mimpi Nebukadnezar itu ya. Nah, jadi bisa anak-anak sambil nulis. Jadi ada 2 jenis yang bisa kita pakai, bisa kolase, yaitu kayak kertasnya dipotong kecil-kecil atau kertasnya disesuaikan dengan pola dari, patung tersebut. Jadi ada 2 jenis ya, ini bisa dilihat di gambar.
Kemudian untuk kelas online juga ada pilihan lain, nanti bisa didiskusikan ya. Tadi kelas online bisa bikin yang ini juga, atau ini pilihan lain yang mungkin bisa jadi pertimbangan, yaitu menggambar dan mewarnai. Jadi, mereka bisa siapkan kertas dan juga gambarnya sudah dicari oleh kakak sekolah minggu dan nanti anak-anak bisa menggambar dan mereka mewarnai sesuai dengan, warna dari mimpi patung di mimpi Firaun. Diharapkan juga kakak sekolah minggu sudah menyiapkan gambarnya supaya anak-anak ada gambaran juga ya patungnya seperti apa. Kalau guru-guru sekolah minggu ada, ide aktivitas yang lebih menarik silakan ya, dan kita bisa diskusikan sama-sama. Oke Kakak sekolah minggu, demikian untuk kelas persiapan kita pada hari ini. Kiranya cerita firman Tuhan khusus yang hari ini memuliakan Tuhan dengan prestasiku, ini juga menjadi satu berkat untuk kehidupan kita dan kita menyadari bahwa segala apa yang kita punya itu semua dari Tuhan dan kiranya kita pakai itu juga untuk kemuliaan Tuhan, termasuk kemampuan kita mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan ingat Tuhan adalah Allah yang berkuasa di atas semua hal-hal yang kuat dan besar di dunia ini. Kerajaan yang begitu kuat, negara yang begitu kuat, tidak ada tandingannya jika dibandingkan dengan Tuhan kita. Untuk itu bersyukurlah untuk Tuhan yang sudah baik dan berkuasa dan kuat dalam hidup kita. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.